Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Adis Pradana Wicaksono dengan NIM 67202309. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat yaitu tentang file handling. Apa itu file handling? Mari saya jelaskan sambil kita melihat file yang program yang telah saya buat. Jadi file handling di sini adalah create, read, update dan delete atau root ya. Jadi di sini itu kita membuat program yaitu menyimpan teks ke dalam file txt. Jadi seperti ini. Contohnya satu, masukkan nama file. Misalnya nama file di sini adalah coba.txt. Jadi di sini kita harus menginputkan juga format datanya yaitu txt. Di sini saya membuat hanya bisa untuk txt. Masukkan baris teks ini maksudnya kata-kata yang mau ada di dalamnya yaitu percobaan pertama dari Adis yang membuat Adis adalah Adis. Nah, ini tekan enter di baris kosong jika tidak ada lagi, kita enter lagi. Nah, teks berhasil disimpan ke dalam file yaitu coba.txt. Jadi kita akan setelah create kita mau coba buka dulu, kita mau buka read. Nah, jadi di read ini ada baca teks. Nah, oh ya, jadi ini tadi yang coba.txt itu sudah tersimpan di sini. Nah, ini coba.txt. Percobaan pertama dari Adis yang adalah Adis. Oke. Jadi selanjutnya kita akan baca file. Oh, maaf. Masukkan nama file. Sorry. Baca teks. Adis.txt. Oh, maaf. Tadi namanya kan coba ya. Jadi ini file handlingnya. Jadi kalau tidak ada teksnya, jadi dia ada tulisannya file tidak ditemukan gitu. Itu salah satu error handlingnya. Kita coba lagi. Coba.txt. Nah, ini isi file dari coba.txt. Cobaan pertama dari Adis yang gue adalah Adis. Oke, kita sekarang mau mencoba untuk update yaitu filter text. Nah, kita mau filter text ini. Jadi masukkan nama file besar format. Jadi kan coba. Tulis kata yang ingin difilter. Jadi kita mau filter Adis. Kata Adis muncul sebanyak 2 kali. Nah, apakah betul kata Adis tadi keluar 2 kali? Jadi kan Adis keluar 2 kali. Lalu kita kalau kita klik ya filenya itu akan ditimpa. Kalau tidak dia akan buat file baru. Kita nyoba untuk ditimpa dulu. Nah, kita coba. Nah, jadi filenya ditimpa ini nanti dia filternya jadi Adis ini. Jadi sesuai lah inilah apa yang Adis ya panjangnya 5 huruf ya, ini 5 huruf. Nah, kita coba lagi. Ini udah ya, kita silang dulu. Terus kita coba lagi filter teks lagi. Filter teks. Kita mau nyoba apa tadi ya? Adalah. Masukkan nama file. Salah. Nah, file tidak ditemukan ya karena tadi salah ya. Harusnya kan coba. Itu salah satu file handlingnya lagi yaitu kalau nggak ada ya file tidak ditemukan, jadi tidak bebas error. Coba.txt. Di isinya apa? Percobaan pertama, kita nyoba ini pertama muncul sebanyak 1 kali. Timpa file, kalau ditimpa tadi kita ya sekarang kita coba add. Jadi kalau tidak ditimpa, jadi yang keluar adalah coba_filter. Jadi pertamanya jadi bintang karena kita tidak menimpa file, jadi kita membuat file baru ya guys. Oke, sekarang kita mau coba hapus file. Kita mau coba coba.txt. File coba.txt berhasil dihapus. Kita lihat, oh ternyata sudah terhapus. Kita coba lagi 4. Namanya coba filter.
Coba filter berhasil dihapus. Oke, sudah bersih ya guys ya. Jadi kita keluar file. Nah, udah keluar, selesai. Oke, jadi itu. Sekarang saya akan jelaskan tentang program yang saya buat. Jadi ini adalah mainnya. Jadi di sini pertamanya saya menginisialisasi membuat scanner, yaitu input. Lalu ini ada boolean jalan true, ini untuk looping ya. Jadi kalau ini jalan true, dia jalan terus. Kalau false ya ini nanti di case 5 karena dia keluar jalannya false ya, dia break, selesai kayak yang tadi bisa dilihat. Dia ada tulisan keluar baru jalan false, terus programnya berhenti break, lalu input close. Saya akan coba jelaskan dari sini. Ini ya biasalah kita membuat cout teksnya ditampilkan dengan println, lalu ini pilih menu. Ini ada menu ini sebagai input ya, dan sebagai next integer. Kenapa integer ya, karena kita 1 2 3. Input next line ini untuk supaya kita apa ya, satu baris gitu. Lalu masuk sini case 1 yaitu simpan teks ke dalam file txt. Jadi di sini ada masukkan nama file bla 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 bla. Lalu di sini kita memasukkan dalam file name. Nah, file name itu apa? File name itu string. Nah, lalu di sini kita ada masukkan baris teks. Nah, ini yang ini untuk memasukkan nama file, yang ini untuk masukkan teks file. Ini string, file name itu string. Kalau baris teks itu tadi dia disimpan di konten dan sebagai string builder. Nah, kenapa string builder? Karena nanti kita akan melakukan create, update, delete, dan string builder itu di dalamnya itu kita bisa create, update, delete, dan read dari string yang telah kita buat. Begitu teman-teman. Ini string line. Nah, line itu apa? Nah, line itu ini di sini. Nah, fungsinya apa nih? Well, bla 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 bla. Jadi gini, kalau kita membahas yang di sini dulu ya. Jadi kalau barisnya baris yang kita ketik itu empty, nah itu nanti dia akan selesai. Tapi karena di sini ada negasi, jadi kalau dia ada isinya, berarti dia akan masuk ke sini, menambahkan string yang disimpan ke dalam variabel lain, ke string builder. Nah, tapi kalau kosong, nanti dia kan ini ada negasinya ya. Kalau dia is empty, kalau tidak kosong, kan empty, dinegasikan berarti tidak kosong, berarti masuk sini. Kalau kosong, dia masuk ke sini. Nah, create file itu apa? Ini, oh ya, ini ada content to string, jadi dia untuk menjadikan konten itu sebagai string. Lalu ini ada file name, ya ini file name tuh yang nama file tadi. Create file itu adalah program yang saya buat di sini. Public state create file. Jadi create file itu fungsinya itu untuk menyimpan teks ke dalam file yang tadi kita lihat itu muncul file di sini. Nah, itu kan dari yang buat ini. Jadi file name itu adalah nama file, konten itu adalah ya isi kontennya. Lalu nah ini try file output string force new file output file name. Nah, jadi di sini analoginya itu kalau kita mau membuat tulisan itu kita tulis dalam sebuah buku. Nah, buku itu kalau mau kita tuliskan itu harus dibuka dulu. Nah, ini sama. Jadi dia ini try bla 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 ini membuat file baru. Nah, jadi dia itu mau membuka file, jadi dia membuat file baru atau kita membuka buku seperti itu. Nah, kita membukanya itu menggunakan apa? Membuatnya itu menggunakan force. Force itu adalah kelasnya dari file output stream ini. Nah, lalu selanjutnya itu force write content get bytes itu jadi dia kita kan sudah mengisi. Nah, saat kita mengisi itu lalu karena Java itu bisanya menyimpan dalam byte, maka tadi yang string itu dikonversi ke dalam byte untuk disimpan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dibuka, ditulis,
dibuka. Tadi kan kita sudah tulis tuh filenya tuh. Kita buka file baru, membuat file baru, lalu kita konversikan tulisannya yang bisa kita bahasa manusia itu, konversikan ke dalam bytes. Jadi kalau filenya berhasil, teks berhasil kesimpan ke file ini plus filenya biar nanti keluar nama filenya itu misalnya yang tadi harddisk gitu. Atau kalau gagal terjadi kesalahan saat menulis file, ya ini get message itu untuk mengeluarkan kenapa dia gagal. Lalu kan itu sudah yang program pertama, lalu kita lanjut ke dalam baca teks ke dalam file. Nah ini untuk membaca di sini yaitu case 2 bla 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 bla, contoh masukkan txt, file name sama dengan input next line. Jadi dia itu file name itu input next line itu maksudnya dia bisa membaca satu line gitu, nggak terpisah-pisah sama spasi. Kan biasanya kalau kita nggak next line itu kan misalnya harddisk Pradana Wicaksono yang kebaca cuma harddisk. Nah lalu kita masukkan nih read file name-nya apa, file name-nya nama file. Nah read file kita coba lihat ke atas ya, ini read file membaca teks di file yang sudah dibuat di case 1. Nah jadi kan tadi line 120 masuk ke line sini. Terus try file input stream v sama dengan new file input stream file name. Nah ini kan tadi kita kan sudah menyimpan. Nah kalau file input stream v ini untuk membuka file, jadi dia itu membuka file untuk dibaca. Nah lalu yang byte file contain fish ready all byte ini, nah dia ini fungsinya dulu dari fish read all byte itu membaca semua byte yang sedang dibuka oleh file input stream. Jadi kan kita kan membuka file ya tadi ya. Langkah pertama kita membuka file, lalu selanjutnya file yang kita buka itu kan itu nanti dibaca oleh sistem sebelum ditampilkan. Nah ini fungsinya itu untuk membaca semua byte yang dibuka file input stream. Lalu ini ada byte itu apa? Nah, dia kan nilainya masih byte ya. Jadi di ini mengembalikan array byte. Nah, jadi dia kan membacanya kan byte itu. Kan tadi kan kita nyimpennya di sini sebagai byte. Nah, terus di sini kan juga kita membacanya sebagai byte. Nah, ini makanya byte ini. Lalu yang string content, new string file content. Nah, ini file content. Kan tadi yang sudah dibaca oleh read all byte itu kan itu sebagai file content. Lalu kita konversikan supaya tulisan kita yang tadi di sini misalnya harddisk Pradana Wicaksono diubah ke byte misalnya 101. Nah, tadi kan ini dibaca 1 harddisk, 0 Pradana, 1 Wicaksono. Nah, 101, lalu 101-nya ini dikonversikan menjadi string atau harddisk Pradana Wicaksono seperti itu. Nah, di sini isi file itu ini print ngeprint, lalu file name nama filenya apa tadi, lalu ini di enter, lalu isi kontennya itu apa yang tadi yang sudah dibaca, yang ini yang sudah dikonversikan, berarti kan harddisk Pradana Wicaksono gitu. Kalau gagal ya file tidak ditemukan, kalau ada kesalahan dia masuk ke IO exception ini. Lalu selanjutnya program ketiga itu untuk memfilter teks ya, yang tadi kita filter teks itu. Ini kita masukkan inputnya, kita masuk di sini, masukkan nama file beserta format txt, lalu kita masukkan nama filenya, input next line tadi sudah saya jelaskan. Tulis katanya yang ingin difilter, enter untuk berhenti. Nah jadi ini string filter word. Ini filter word itu kata-kata yang difilter. Kan ini filter teks, file name dan filter word itu nanti akan dilempar ke filter teks ya, sama sih kayak yang read file sama create file ini kan mereka dilempar ke atas. Ini kita lempar, kita cari filter teks. Ini filter teks yang tadi file name masuk ke sini, yang tadi kan filter word masuk ke sini. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan logikanya tadi kan kita kalau mau membaca file itu kita harus membuka filenya dulu atau membuka bukunya dulu. Ini untuk membuka file untuk dibaca. Ini sama ya teman-teman kayak yang ini yang atas ini, yang case 2 ini. Lalu setelah membuka file itu kan nanti kita sistem akan membaca
byte tadi kan disimpannya byte yang 101 itu kan harddisk Pradana Wicaksono, lalu dikonversi di string di sini, lalu string filter content sama dengan content replace all, filter word, bintang repeat, filter word, titik length. Nah, jadi di sini itu adalah ini programnya untuk memfilter kata-katanya tadi. Misalnya kita mau filter artis nih, nah ini filternya di sini. Jadi string filter konten. Nah ini filter konten itu kan sebagai string. Nah kontennya apa nih? Yang apa tuh namanya? Yang tadi kita baca. Yang tidak baca kan tadi kan artis Pradana Wicaksono. Lalu di replace all, ya dia menggantikan semuanya dengan apa? Filter word. Tadi kan filter word kita sudah di sini. Filter word. Jadi ada artis Pradana. Nah ini kan tadi artis Pradana Wicaksono, misalnya filter wordnya artis ya. Artis tuh nanti itu akan diganti oleh bintang. Nah, repeat filter word length. Nah, ini panjangnya artis tuh berapa ini titik length ini. Nah, nanti akan digantikan oleh bintang. Jadi selanjutnya ini itu yang ini kata filter muncul sebanyak titik-titik kali. Ini count occurrence ini dia ada di sini untuk menghitung jumlah kemunculan kata dalam teks. Jadi kemunculan kata dalam teks itu dia di sini kita konten tadi itu artis Pradana Wicaksono, filter word itu artis. Nah, tadi kan kontennya ini konten word. Nah, lalu di sini string word sama dengan konten split. Nah, jadi maksudnya di sini adalah fungsinya ini itu untuk memisahkan tadi kan string itu artis Pradana Wicaksono. Nah, lalu itu kita pecah-pecah setiap spasi. Jadi artis itu sendiri spasi, Pradana spasi, Wicaksono. Jadi mereka artis Pradana Wicaksono itu sendiri-sendiri. Nah, ini yang splitnya menggunakan ini. Jadi artis Pradana Wicaksononya di split lalu di deklarasikan inisialisasi itu words itu sebagai yang sudah di artis Pradana Wicaksono tadi. Lalu int count sama dengan 0. Nah, ini untuk inisialisasi untuk menghitung ya ini ya di sini ya. Jadi ini ada for string w titik 2 kolon words. Nah, ini tuh saya jelaskan dulu for type variable collection ini jadi ini sebagai pembanding untuk words. Nah, lanjut if w equals word. Nah, tadi kan kalau word w. Nah, teman-teman. Kalau w-nya itu mana? Oh, ini sorry. Nah, words ini nih, words content. Nah, tadi kan words-nya itu kan dia sebagai artis Pradana Wicaksono. String w itu yang tadi yang filter itu. Jadi w equals word. Nah, word ini. Jadi dia mengecek teman-teman kalau apakah artis equals to artis. Kalau yes dia masuk count plus plus. Kalau artis equals kan tadi wordnya kan artis Pradana Wicaksono. Lah kita cek satu-satu artis equal to Pradana. Kalau enggak ya return count. Terus kalau berarti kan 1 Wicaksono enggak, ya udah selesai ya 1. Jadi artisnya cuma keluar 1 kali. Di sini dia bertanya ya mau menimpa file atau enggak. Kalau ya berarti dia menimpa file, ya berarti dia masukin ke file maksudnya dimasukkan ke filenya, jadi ditimpa gitu artisnya, jadi bintang sebanyak 5 kali. Kalau tidak berarti dia file name dia
membuat file baru, yaitu replace string new file name ini. Jadi dia membuat misalnya nama filenya coba underscore filter txt gitu. Ini kalau gagal sama kayak yang tadi, maksudnya ada case 4. Nah ini masukkan nama file yang ingin dihapus. Ini kita ada file name lagi, sama ya, ini file name itu nama filenya. Delete file name, delete file itu ini ada di sini. Ini mudah teman-teman, tidak seperti yang case 3 ini. Yang case 3 tadi yang filter itu, ini file new file name ini dia istilahnya gampangnya membuat objek file lah. Lalu if file delete, nah ini untuk mendelete file. File delete itu adalah bawaan dari class file, system output println file name berhasil dihapus, else gagal menghapus file. Jadi gitu, kita coba run sekali lagi ya teman-teman. Misalnya kita kita coba latihan. Nah, kita mau memfilter teks nih. Masukkan nama file, jadi kan latihan txt. Tuliskan kata yang ingin difilter, artis. Nah, kata artis muncul sebanyak 1 kali. Nah, ini tadi itu programnya yang ini. Yang ini teman-teman, untuk menghitung tadi ya. Kan Ardis Pradana Wicaksono ya. Kan for string w itu words-nya itu tadi content split, yaitu adalah Ardis Pradana Wicaksono. Berarti words itu sebagai w. Nah, w kan Ardis Pradana Wicaksono equals word-nya itu tadi apa? Word-nya itu yang filter teksnya kita tadi Ardis gitu kan. Nah, ini filter word ini. Jadi Ardis equals to Ardis masuk, Pradana equals to wordnya Ardis enggak, Wicaksono equals to Ardis enggak. Ya, berarti 1 kali. Kalau filenya kita yang tidak menimpa file aja deh. Dia masuk ke sini, replace file name-nya tuh di replace .txt. Jadi kan mereplace, berarti menggantikan. Jadi yang .txt tadi diganti dengan filter underscore txt. Nah, sekarang coba kita lihat nih, yang latihan Ardis Pradana Wicaksono, yang latihan filter bla 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 Pradana Wicaksono. Jadi begitu guys. Lalu untuk ya hapus file itu ini. Jadi file name-nya tuh dia masuk sini. File name tadi judul file, masuk sini. Ini membuat objek file. Lalu di sini adalah file delete-nya, ini file name-nya tadi itu menjadi file, lalu filenya di delete, lalu berhasil dihapus. Begitu. Jadi sekian teman-teman, semoga penjelasan saya bisa dipahami. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan.